Shalom semuanya, Youth Immanuel. Apa kabarnya teman-teman yang semua di rumah pada malam hari ini mengikuti ibadah Youth Online? Aku percaya kita semua masih semangat ya di rumah. Walau sampai bulan November ini kita masih secara online, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman. Aku harap kita pasti akan bertemu kembali di youth kita secara offline. Yang penting kita tetap fokus dalam ibadah dan tetap semangat. Amin. Baik teman-teman, kita akan mulai ibadah youth kita malam hari ini. Kita mau satukan hati kita mau fokus di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa untuk sepanjang hari yang Kau sertai Bapa bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Mari teman-teman, kita mau naikkan pujian penyembahan kita malam ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Mari datang sungguh di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian di hadapannya. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan lagu ini dari awal. Mari dengan segenap hati katakan, oh, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Mari beri ucapan syukur kepada Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari naikkan di hadapan Tuhan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku belas
Dengan apa kami balas Tuhan? Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi dengan sungguh. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari teman-teman semua yang ada di rumah, kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah Tuhan. Oh, ku puji nama-Mu Bapa, ku sembah Engkau Tuhan, oh selamanya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian, sebab Dia layak ditinggikan. Sebab Yesus besar, mulia Engkau Tuhan. Oh, haleluya Jesus. Tuhan, kami percaya, kami setiap anak-anak-Mu datang Tuhan, meninggikan dan menyembah nama-Mu. Kami percaya Engkau yang hadir di setiap rumah kami dan melawat setiap kami anak-anak muda-Mu Bapa. Mari teman-teman, kita lebih sungguh lagi. Kita naikkan refnya dengan sungguh, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Sambil kita mengangkat tangan, kita katakan, segala pujian dan syukur hanyalah yang bagi-Mu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di hadirat-Mu karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami anak muda-Mu pada Youth malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa, kami telah menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar Tuhan layakkan kami Bapa supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan meninggikan dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lebih lagi bertahta atas pujian kami. Berkati setiap anak-anak muda-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Bertuhan berkati mereka semua Tuhan dalam kehidupannya, dalam sekolahnya Tuhan, dan juga dalam keluarga dan pelayanannya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah Tuhan malam hari ini. Tuhan yang sentuh hati mereka Bapa, biar kami dapat bersama-sama Tuhan kembali bersemangat Tuhan untuk bisa beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami hanya bawa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa. Mari semua teman-teman kita katakan amin. Haleluya, masih semangat teman-teman semuanya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian, mari kita bersemangat katakan Kau Tuhan yang benar. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Katakan, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih semangat lagi katakan, yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Kita menyatakan bahwa harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Oh,
Mari kita katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup kami Tuhan, pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari serukan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Dengan lembut sambil kita mengangkat tangan kita, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu.
sekali lagi nyatakan dengan sungguh harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. What's up Voltagers? Kalian tahu nggak sih di tahun 2020 ini ada satu kata yang benar-benar populer banget. Menurut Voltagers apa sih kata itu? Bener banget, kata itu adalah COVID. COVID adalah satu kata yang benar-benar populer banget di tahun 2020. Tapi di samping itu ada satu kata juga yang nggak kalah populer. Apa itu Kak? Yaitu kata online. Yes, bener banget. Online itu juga benar-benar populer loh di tahun ini. Kalian tahu kan, kita semua hidupnya serba online. Dari bangun tidur sampai mau tidur, semuanya online. Sekolah online, CG online, meet up online, dan masih banyak lagi. Kalau dahulu kita serba offline loh, serba bisa ketemu teman, offline datang ke tempat langsung, tapi sekarang kita terbatasi oleh jarak dan waktu. Kalau begitu ya, menurut aku sih pendapat orang tuh bisa beda-beda loh. Ada yang suka online, tapi ada juga yang benar-benar bosen banget kalau online. Harus natap layar, matanya capek. Kalau kakak gimana, suka online atau offline? Tergantung ya. Tapi mungkin ada orang yang berpikir kalau misalnya offline ini bisa bebas kemana-mana. Tapi juga ada orang yang suka di rumah, ia berpikir bahwa oh kalau online ini enak sih, nggak perlu pergi-pergi. Di rumah bisa mengerjakan segala sesuatu. Bener banget, jadi online dan offline punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tapi ayo kita belajar untuk melihat dari bright side-nya guys. Nah, kita itu dengan ibadah online dan juga melakukan semua hal dengan online, kita bisa menghemat waktu. Kalau dahulu kita harus ke sekolah, sekolahnya mesti offline, bangun harus pagi, belum lagi biaya transportasi dan masih banyak lagi. Tapi sekarang di dunia yang online, kita dapat sekolah online, bangunnya ya mepet-mepet jam masuk sekolah sih, dan juga hemat biaya bensin, bener kan Kak? Yes, bener banget. So, poin pertama tadi adalah look on the bright side, ya kan? Ya benar banget. Selain itu kita juga bisa akses ke dunia online yang benar-benar bebas banget. Kita bisa akses ke HP, akses laptop, dan semuanya itu benar-benar bebas banget. Benar kan Kak ya? Yes, bener banget. Terus nih ada poin yang kedua, yaitu bersyukur untuk setiap musim yang kita alami saat ini. Mungkin kita kadang merasa bahwa waduh Kak, kita ini terpaksa masuk dalam dunia online. Dari bangun pagi, sekolah online. Setelah itu pulang, kita les juga online. Belum lagi nanti kalau ketemu temen, mau kerja kelompok juga online. Kita seolah-olah masuk dalam dunia baru. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita seharusnya bisa bersyukur. Kita tahu bahwa pengalaman ini adalah pengalaman indah dan berharga. Emang apakah indahnya? Tanpa kita sadari ya, ketika kita hidup dalam serba online sekarang ini, kita bisa punya banyak waktu untuk keluarga, kita bisa belajar hal-hal baru. Mungkin yang sebelumnya kita rasa nggak punya waktu, tapi sekarang kita bisa melakukannya. Dan juga kita bisa mungkin merapikan kamar tidur, merapikan meja belajar. Itu adalah suatu hal yang kita bisa pelajari dari online ini. Kalau kita baca sama-sama ya, di Pengkhotbah 7 ayat 10. Mungkin adik-adik bisa buka ayatnya. Nah yuk teman-teman, kita buka di Pengkhotbah 7 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Yes, bener banget. Kalau kalian di situ ya tahu bahwa Raja Salomo, dia mengatakan bahwa orang yang selalu melihat ke masa lalu, orang yang selalu membandingkan masa lalu dengan masa kini, dan gak bisa menerima masa kini sekarang adalah orang yang tidak berhikmat. Kenapa? Karena perasaannya selalu berpikir bahwa wah sekarang ini aku gak bisa apa-apa ya karena semua serba online. Tapi itu salah. Dan jangan juga kita mengatakan coba kalau 2020 ini gak ada COVID.
coba kalau 2020 ini semuanya berjalan lancar seperti tahun 2019. Pasti kita bisa liburan, bisa ketemu teman, jalan-jalan. Jangan kita punya pemikiran ataupun perkataan seperti itu. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, akhirnya kita pun menjadi mengalami stagnasi. Kita seolah-olah merasa bahwa kita ini berada di masa lalu dan kita nggak bisa berkembang. Kita membawa waktu kita dan akhirnya pun kita jadi tidak ada berkat untuk kita. Dan juga, lalu apakah yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara menerima. Stop untuk komplain. Tapi kita harus melakukan hal baru. Mungkin hobi-hobi baru. Kakak ya, dari selama ini kakak belajar sih. Ternyata kakak punya hobi baru, yaitu bersepeda. Selain itu kakak juga bisa masak ternyata. Kalau Bener kakak- banget. Jadi menurut kakak dengan dunia online gini kita bisa menggali-gali hobi-hobi baru. Yes. Bener nggak sih? Kalau aku gara-gara COVID dan juga pandemi-pandemi kayak gini, aku belajar untuk bisa masak loh. Aku juga belajar buat tentang kayak ngedit-ngedit graphic design gitu. Seru banget ya. Keren banget kan? So, juga teman-teman, ayo kita sama-sama belajar keluar dari zona nyaman kita. Dan yang poin ketiga adalah, ini dia, keluar dari zona nyaman. Kalau tanpa kita sadari ya, kita ini dari Senin sampai Minggu kita melakukan hal-hal yang sama. Mungkin Senin sampai Sabtu kita sekolah. Minggunya kita ibadah. Lama-lama kita ngerasa seperti, ya kak ini cuma rutinitas sih, kita nggak apa-ngapain. Tapi jangan sampai itu membuat kita jadi merasa sebagai zona nyaman. Ada quotes yang berkata seperti ini. Zona nyaman itu sangat indah, sangat nyaman buat kita. Tapi itu membuat kita nggak berkembang. Kalau dalam Inggrisnya, comfort zone is beautiful place, but nothing ever grows there. Nah, kadang kita merasa bahwa dengan zona nyaman kita bisa, enak banget nih kak, aku nggak perlu ngapa-ngapain, aku cuma perlu santai-santai. Tapi tanpa kita sadari, di situ kita bisa hancur dan kita terpuruk karena kita nggak berkembang. Kakak merasakan sih, dulu waktu awal-awal PSBB masih benar-benar di rumah itu, kakak menemukan diri kakak sebagai orang yang kalau tidur itu bisa jam 4, jam 5 pagi. Bangunnya jam 2 sampai jam 3 siang. Isinya cuma makan, tidur, makan, tidur. Kalau kakak bosen, kakak nonton film. Kalau kakak gimana? Kalau aku dengar dari cerita kakak nggak produktif ya. Kalau aku sama juga sih, awal-awal PSBB tidurnya begadang mulu. Tapi sekarang jadi bosen kan. Dan sekarang pun kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Yang Yes. pasti hal yang positif dong Bener teman-teman. banget. Akhirnya kayak dari situ kakak belajar. Akhirnya kakak merasa, kok lama-lama badan kakak ini lemes ya. Kok gampang capek, nggak produktif. Dan akhirnya kakak belajar satu hal baru. Kakak mau keluar dari zona nyaman kita. Dari zona nyaman kakak. Akhirnya kakak set jadwal, kakak bangun pagi, kakak membuat jadwal hari ini mau ngapain aja. Kalau sekarang kakak lagi sekolah online, kakak pun membuat jadwal. Misalnya setelah sekolah online kakak mau les, setelah les kakak mau olahraga, setelah itu kakak juga mau belajar hal baru. Dari situ kakak bisa mempunyai waktu yang produktif dan keluar dari zona nyaman kakak. Terus ada misalnya waktu nanti ibadah online, mungkin kita merasa, loh kak tiap minggu loh nonton ibadah ya gitu-gitu aja, nggak seru. Akhirnya kalian cuma nonton, nggak mau ngikutin, atau nggak nanti ngikutin tapi sambil makan, sambil tiduran, dan akhirnya kalian nggak dapat apa-apa. Itu juga menjadi suatu zona nyaman yang akhirnya membuat kita nggak berapi-api lagi dan kita nggak berkembang. Justru ketika kita seperti itu, kita harusnya semakin berapi-api. Kita bisa ikut CG, semakin banyak kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah mungkin yang sebelumnya nggak pernah direkam, sekarang direkam. Jadi kita bisa ngulang lagi. Keluar dari zona nyaman kalian. Kalau misalnya kalian dipercayakan pelayanan baru dalam CG online kalian disuruh jadi ngelit games atau mungkin jadi singer waktu CG. Ambillah kepercayaan itu, kerjakanlah. Mungkin kau akan berpikir, kak aku takut, aku nggak bisa. Bukan orang yang mampu yang dicari Tuhan, tapi orang yang mau dicari Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kalian. Bener banget, berarti Tuhan pasti nyertain kita ya. Kalau misalnya kita disuruh CGL nih, kak tolong bawain praise dong, harus mau dong. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan skill kita, tapi percaya kalau Tuhan pasti menyertai kita dan membuat kita berhasil dengan apa yang kita lakukan. Yes, bener banget. Terus nih yang kedua ya, kalau misalnya kalian terlalu nyaman dengan gadget kalian, dengan sosial media, dengan game, hati-hati loh guys. Jangan sampai kalian tuh, sampai fokus kalian teralihkan dan kalian melakukan hal yang gak berbuah dan akhirnya
gak produktif juga. Misalnya nih, kalian scrolling Instagram terus dari pagi sampai malam, terus nonton YouTube konten-konten yang sebenarnya pun nggak bermanfaat buat kalian. Ya nggak sih, banyak nggak sih sekarang konten-konten kayak gitu? Bener banget. Belum lagi Kak, yang baru-baru ini trending TikTok, nge-scroll TikTok, nggak ada habisnya, bisa sampai 2-3 jam. Itu bener-bener nggak produktif sih. Yes, kalian harus bisa memprioritaskan mana kebutuhan kalian, mana yang bisa bermanfaat buat kalian. Kita baca ya, satu tokoh Alkitab yang memberikan contoh di mana dia bisa keluar dari zona nyaman. Yuk kita baca di Kejadian 12 ayat 1. Nah, yuk Voltagers, ayo kita baca sama-sama di Kejadian 12 ayat 1. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yes, kita tahu bahwa Abraham ini tokoh yang dipakai Tuhan sangat besar. Ia menjadi bapa segala bangsa. Tapi kalau kalian perhatikan, ia harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu. Coba bayangin deh, kalau misalnya Abraham nggak keluar dari zona nyaman, ia nggak mau mendengarkan keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, segala sesuatu yang sudah stabil baginya, ia nggak mau melepaskan, mungkin ia nggak akan dipakai Tuhan. Sama loh seperti kita, kalau misalnya kita ini mau dipakai Tuhan, kita merasa, Tuhan pakai aku Tuhan. Langkah pertama kita adalah keluar dari zona nyaman kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ketika kita mau dipakai Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan, dari situ kita bisa keluar dari zona nyaman dan dipakai Tuhan lebih lagi. Apapun situasinya, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Asal kita mau keluar dari zona nyaman kita. Misalnya nih, kalian bisa untuk jadi produktif ya, kalian bisa ajakin teman kalian untuk ikut CG atau enggak sekedar share link ibadah ke teman-teman kalian. Terus juga bisa kalian telepon, tanyain kabar mereka, gimana baik-baik aja, dan jangan lupa doakan mereka juga. Bener banget nih Kak, karena nge-follow up temen CG itu juga perlu loh. Jadi kita juga harus tetap mendekatkan Tuhan lewat CG dan juga ibadah-ibadah online. Yes, bener banget. So, tadi ada 3 poin yang kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah look on the bright side. Yang kedua adalah bersyukur atas musim yang kita alami saat ini. Dan ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Dan di akhirnya kakak mau buka satu ayat di Roma 8 ayat 28. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah janji Allah bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Ketika kita mengalami hal yang mungkin terburuk, in the darkest moment, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada buat kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tuh take over, Tuhan take control dalam hidup kita. Nggak perlu kita khawatir, Kak besok ini gimana ya, aku bosen Kak. Tapi kita tahu bahwa Tuhan ada buat kita. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu tetap ada buat kita. Bener banget, karena Tuhan itu pasti nyertain kita kapanpun dan dimanapun. Jadi jangan lupa guys untuk tetap berdoa, tetap jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan lupa untuk saat teduh dan juga ibadah-ibadah online. Yes, so terakhir kakak mau ingetin, jangan lupa, nggak perlu khawatir, kita percaya pada janji Tuhan. Yuk kita doa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Janji-Mu selalu ya dan amin Tuhan. Kami percaya dalam segala hal Tuhan. Mungkin dalam situasi yang nggak fine buat kami Tuhan, nggak nyaman buat kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan pertanyaan-Mu selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini, biarlah firman ini dapat tumbuh berakar Tuhan dalam tanah yang subur Tuhan. Dan biarlah itu bisa meremah dalam hidup kami Tuhan. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kamu, yang selalu melindungi kamu dari hari ini sampai sepanjang minggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah Youth Online pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman besok ada ibadah raya pukul 8 dan 10 pagi secara online dan offline. Dan yang online silakan teman-teman mengikuti di Facebook secara live streaming. Baik teman-teman, dan juga di minggu depan ibadah Comcare sudah tidak ada lagi di bulan Desember, dan kita akan bertemu lagi di Comcare tahun depan di tahun 2021. Dan ada ibadah MPP seperti biasa
secara Zoom jam 8 malam. Dan teman-teman, minggu depan adalah youth terakhir kita di tahun 2020 ini. Jadi teman-teman jangan bersedih karena minggu depan youth terakhir dan 2 minggu lagi kita akan mengadakan Natal Youth tahun 2020 ini. Ya teman-teman, jadi untuk informasi ini secara internal, jadi kita akan mengadakan Natal Youth, tetapi kita hanya Natal Youth secara lokal dalam gereja kita aja dan tidak mengundang siapapun dari luar karena kita akan Natal Youth sesuai juga dengan protokol kesehatan dan sebagaimana bisa kita akan melakukan ibadah Natal Youth yang berjalan dengan protokol COVID yang saat ini kita masih melaksanakan juga di gereja. Dan teman-teman, aku harap kita semangat karena kita sudah hampir 6 bulan ya kita nggak ibadah youth secara offline di gereja lagi, dan di tahun 2020 ini kita akan bertemu di Natal Youth secara offline. Oke teman-teman, kita siapkan hari kita di tanggal 12 Desember 2020 malam jam 7 malam di gereja. Oke teman-teman, cukup sekian info malam hari ini. Untuk selanjutnya nanti kakak Jessica akan infokan lagi di grup. Oke teman-teman, tetap antusias, semangat ya, jangan patah semangat. Untuk teman-teman yang mengikuti ujian minggu depan di awal Desember, semangat, semoga mendapatkan yang terbaik. Jangan lupa tetap andalkan Tuhan supaya kita semua dapat nilai-nilai yang terbaik. Amin. Oke teman-teman, sekian dari Youth kita malam hari ini. Sampai jumpa di lain hari, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.